سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى فاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهل المعروف والعطاء الملهوف ورد للجوف إنكم بأدرار يا أهل المعروف والعطاء الملهوف ورد للملهوف إنكم بأدرار سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يعدونا في الدنيا فوزنا بالأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهل الإحسان والعطاء والغفران ورد للحيران إنكم بأدرى يا أهل الإسعاد والعطاء والإرفاد ورد يا أسياد إنكم بأدرار سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء شهدنا في الدنيا فوزنا بالأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادمة الكبرى وفاطمة الزهراء. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat. Tidak lupa salawat dan juga salam yang senantiasa terlimpah curahkan untuk baginda Nabi besar Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang burdah sampai kepada fasal yang kedua yang berbunyi wan nafsu katifli in tuhmilhu syaba'ala hubirallah wa in taftimhu yanfatimi. Fasal yang kedua tentang bahayanya hawa nafsu. Sampai beliau mengatakan wan nafsu katifli in tuhmilhu syaba'ala hubiradha wa in taftimhu yanfatimi. Fasrif hawaha wa hadhir an tuwalliyahu innal hawa ma tawalla yusmi au yasimi. Wa ra'iha wa hiya fil a'mali sa'imatun wa in hiya istahlatil mar'a fala tusimi. Kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasami. Al-Imam Bushairi beliau mengatakan wan nafsu katifli. Hawa nafsu itu ibarat anak yang masih kecil yang masih nyusu daripada ibunya. Intuh milhu syaba'alahu biradha wa in taftimhu yanfatimi. Jikalau anak kecil itu dibiarkan terus menyusu dari ibunya tanpa disapi, maka dia akan terus-terusan nyusu dari ibunya walaupun umurnya sudah di atas 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kenapa? Karena tidak dipaksa untuk berhenti dari menyusu. Karena anak kecil tersebut tidak disapih sehingga dia terus-terusan nyusu dari ibunya. Wa in taftimhu yanfatimi. Namun ketika anak kecil tersebut dipaksa untuk berhenti menyusu, anak kecil tersebut dipaksa dalam artian disapi, maka otomatis ya setelah disapi dia akan berhenti menyusu. Walaupun proses menyapi anak kecil itu ya penuh dengan pengorbanan. Anak kecil yang disapi karena dia biasa nyusu sekarang dilarang untuk menyusu, maka anak kecil itu akan merengek-rengek, nangis-nangis, ngamuk-ngamuk. Nah, itu diibaratkan hawa nafsu yang seperti anak kecil. Artinya apa? Hawa nafsu pun demikian. Kalau bisikan hawa nafsu kita turuti, bisikan hawa nafsu kita ladeni tanpa ada perlawanan, maka hawa nafsu itu ya seperti anak kecil, dia akan terus-terusan akan mengajak orangnya berbuat kemaksiatan, mengajak orangnya berbuat
dengan perbuatan itu jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak orangnya agar menuju ke jalan yang sesat, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika orang tersebut mampu menyapi yang namanya hawa nafsu, ya dipaksa, tidak meladeni hawa nafsu, tidak menuruti hawa nafsu, maka lama-kelamaan hawa nafsu tersebut akan nurut, akan tunduk sebagaimana anak kecil yang nyusu dari ibunya, walaupun harus dengan pengorbanan. Nah ya, biasanya orang yang nuruti hawa nafsu itu setelah itu enak, nikmat, tapi ini hawa nafsu membisikkan tapi ditentang. Nah ya, sehingga dia juga harus mengorbankan rasa tidak nyaman, rasa tidak enak. Kenapa? Karena sedang menundukkan hawa nafsu. Nah, sehingga hawa nafsu itu jalan, salah satu caranya ya dengan melawan apa yang dikatakan oleh hawa nafsu, tentang apa yang diajak oleh hawa nafsu, jangan turuti. Lawan tentang bisikan-bisikan hawa nafsu. Ya, sebagaimana anak yang kecil akan berhenti menyusu ketika dipaksa untuk tidak menyusu. Hawa nafsu pun demikian, harus dipaksa kita semua untuk tidak menuruti apa-apa yang didatangkan oleh hawa nafsu. Lalu beliau mengatakan, fasrif hawaha wa hadir an tuwalliyahu, innal hawa ma tawalla yusmi aw yasimi. Fasrif hawaha, maka berpalinglah daripada keinginan-keinginan hawa nafsu, walaupun keinginan-keinginan itu sifatnya mubah, ya, bukan keinginan yang menyebabkan dosa. Ya, kalau bisa keinginan-keinginan yang mubah, berpalinglah daripada keinginan-keinginan tersebut. Ya, kecuali keinginan yang mubah untuk melangsungkan kehidupan. Ya, makan, minum, ini mubah. Tapi kalau nggak makan, nggak minum, ya bisa jadi sakit, bisa jadi naudzubillah mati. Ya. Akan tetapi keinginan-keinginan mubah yang lainnya, misalkan kita banyak duit, pakai jam yang harga 100.000, gengsi. Ya. Masa juragan jame sing murahan, ya minimal sing 3 juta lah. Ini kan keinginan-keinginan yang mubah. Atau beli baju, beli pakaian, nggak mau yang murah-murah, maunya yang mahal. Tidak mau beli kecuali di mall. Ya, ini kan mubah. Ya, beli dengan uangnya sendiri, ya mubah. Akan tetapi ini adalah bisikan-bisikan hawa nafsu. Ya, kita gak pengennya mah ganti mobil Bu, Fortuner. Ya, pengennya mah jari hawa nafsu ganti Fortuner. Tapi kini duduk jari hawa nafsu kenang laka duit, ya wis lakun baiklah. Alhamdulillah. Nah ya, nah, sehingga hawa nafsu ini wah banyak macamnya. Beliau mengatakan fasrif hawaha, cegahlah, berpalinglah daripada keinginan-keinginan hawa nafsu. Wahadir antuwaliyahu, dan hati-hati jangan sampai hawa nafsu yang menguasai kita. Jangan sampai kita dikuasai oleh hawa nafsu. Kita yang disetir oleh hawa nafsu, yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Innal hawa, karena sesungguhnya hawa nafsu itu mata wala yusmi aw yasimi, ketika sudah menguasai manusia
sudah mengendalikan manusia, yusmi aw yasimi, hawa nafsu itu bisa menjadikan manusia tuli dan buta. Ya, kupinge budeg, matane buta. Ya, budeg bukan berarti tidak bisa melihat, bukan. Akan tetapi tidak bisa melihat kebenaran, telinganya tidak bisa mendengar kebenaran, dinasehati mendal. Ya, ini merupakan manusia yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Ya, dinasehati nggak mau, seakan-akan dia yang paling benar, yang lainnya salah. Nah, manusia kalau sudah dikuasai oleh hawa nafsu, maka bisa menjadikan manusia itu tuli dan buta. Naudzubillahi min dzalik. Sehingga tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa membedakan kebenaran, tidak bisa mendengarkan yang hak, karena dirinya sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Lalu beliau mengatakan waro'iha wahya fil a'mali sa'imatun wa in hiya istahlatil mar'a fala tusimi. Waro'iha, dan teruslah gembalakan, jaga hawa nafsu itu, wahya fil a'mali sa'imatun, sedangkan hawa nafsu itu berada di lapangan amal kebaikan. Sa'imatun, hawa nafsu itu ya seperti binatang ternak yang tidak punya akal, tidak bisa membedakan. Wahya wa in hiya, dan jikalau hawa nafsu itu istahlatil mar'a, sudah merasa aman, sudah merasa nikmat ya di dalam melakukan amal-amal kebaikan, fala tusimi, maka sudah tidak bisa untuk digembalakan lagi, dikembalikan lagi. Artinya apa? Kalau bait-bait berikut hawa nafsu itu saking buruknya menggambarkan, hawa nafsu itu selalu mengajak manusia untuk bermaksiat, mengajak manusia untuk berbuat dosa, mengajak manusia untuk berjudi, untuk membunuh, ya, untuk bermusuhan, untuk melakukan perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu hawa nafsu yang menguasai orang yang awam, yang tidak ada iman Islamnya, yang lemah iman Islamnya, sehingga selalu mengajak untuk berbuat dosa, baik itu mabok, baik itu judi, baik itu mencuri, baik itu jambret, baik itu berzina, ya, baik itu perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Namun ketika hawa nafsu sudah ditundukkan, ya, sudah dikalahkan, ya, maka meningkat waro'iha, dan tetap jaga hawa nafsu tersebut, wahya fil a'mali sa'imatun, walaupun hawa nafsu itu sudah ikut nimbrung melakukan amal kebaikan. Yang tadinya mabuk-mabukan wis beli, sing maune mateni wong wis tobat, sing maune jambret ya wis beli jambret, ya, sudah tidak melakukan perbuatan dosa lagi, melainkan sudah berubah, sudah mau sholat, sudah mau ngaji, ya, sudah mau zikiran, sudah mau mengingat Allah. Ya, kata beliau, ro'iha wahya fil a'mali sa'imatun, harus tetap dijaga yang namanya hawa nafsu, harus tetap dipantau, walaupun hawa nafsu itu sudah mau ikut melakukan amal kebaikan. Kenapa? Karena hawa nafsu itu sa'imatun, seperti binatang ternak yang tidak punya akal. Artinya apa? Di dalam amal kebaikan,
misalkan ada orang yang sudah rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, rajin ibadah, di situ hawa nafsu masih bekerja, masih berfungsi, ya, dengan tujuan yang awal. Apa tujuannya? Merusak, mengajak manusia supaya sesat. Ya, yang tadinya mabuk-mabukan sudah enggak, yang tadinya membunuh orang sudah tobat, yang tadinya banyak dosa sekarang sudah mengurangi dosa, sudah mau ibadah. Nah, di balik ibadah hawa nafsu tidak mau diem, akan menggoda, mengganggu ibadahnya, ya, supaya sholatnya tidak sah, ya, maka di balik sholatnya dibisiki, ya, dicampuri dengan ria, dicampuri dengan pamer, dicampuri dengan tidak semata-mata karena Allah, melainkan karena selain Gusti Allah. Misal teka pengajian, ya, tapi niatnya bukan menuntut ilmu, niatnya bukan mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Apa niatnya? Niatnya adalah untuk supaya bisa melihat gadis yang cantik jelita. Ya, wong Tegalurung misalnya, anak beli gadis ya. Iya. Berarti ini kan niatnya bukan karena Allah, ya, tapi karena duniawi. Ya, kenapa? Karena di situ masih ada yang namanya hawa nafsu. Artinya walaupun kita ini sering ngaji, sering sholat, sering ibadah, kita harus tetap mengawasi hawa nafsu. Bukannya kalau sudah jadi ustadz, jadi kiai, jadi dai, lalu terbebas dari hawa nafsu. Bukan, justru, ya, bisikan hawa nafsunya lebih hebat lagi, ya, godaannya lebih hebat lagi. Ya, yang dai, ya, bisa jadi dibisiki, wis aja ngaji ning kono maning amplope cilik, ya, ning kana bae sing gede. Ini bisikan hawa nafsu. Sing ustad ngajar alif bata sajim lah siraku, ya, kiingan temen ngaji alif bata sajim madraga gajine guru-guru madrasah 200.000 300.000 tok kenang bensin bae. Ya, itu bisikan hawa nafsu yang ada di balik ibadah. Yang sodako ke masjid, ke musola, ya, bukannya ikhlas karena Allah, melainkan apa? Dicampuri dengan niat pamer, ingin namanya disebut-sebut supaya tetangganya tahu, supaya orang lain paham saya yang sedekah. Naudzubillahi min dzalik. Nah, sehingga tadi wong bener gua angel, Bu. Ya, sing mau mabuk-mabukan mari maboke, gelem ibadah masih angger, ya, akan dibisiki oleh hawa nafsu supaya ibadahnya rusak. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kalau kita ada bisikan, ya, bisikan yang harus dituruti adalah bisikan yang datang dari akal. Karena akal itu selalu condong untuk melakukan kebaikan. Yang harus dituruti adalah akal. Makanya banyak orang yang mengatakan ketika emosi, ketika marah, siraku duwe otak please. Nah, ya, kamu punya akal apa enggak? Akal kamu kemana? Nah, ya, itu menunjukkan bahwasanya akal selalu condong untuk melakukan kebaikan. Sehingga kalau ada bisikan dari hawa nafsu, bisikan dari setan, ya, mana yang harus dituruti? Yang dituruti adalah tetap akal pikiran manusia yang masih murni, yang tulus dari hati. Lalu beliau mengatakan, kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasami. Kam hasanat, berapa banyak kenikmatan,
Berapa banyak kebaikan bagi seseorang, qatilatan, justru membunuh orang tersebut. Berapa banyak kenikmatan, justru di balik kenikmatan itu membunuh orang tersebut. Min haitsu lam yadri anna summa fid dasami, karena dia tidak tahu di balik makanan minuman yang lezat yang nikmat tersembunyi yang namanya racun. Mangan enak lep 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 brakat, mangan mati ya karena ada racunnya. Begitu juga orang yang selalu menuruti hawa nafsu. Enak jare hawa nafsu ya dituruti, wah enak puas. Tapi hati-hati, di balik keenakan, di balik kenikmatan justru akan membunuh orang tersebut. Artinya apa? Menyesatkan orang tersebut bagi orang yang selalu menuruti hawa nafsu. Nah, sehingga hawa nafsu itu jangan dituruti. Waktunya ngaji, ya misalnya beli yang kepengen geleleng, nah ini hati-hati, bisikan dari mana ini? Ya, nggak mungkin bisikan malaikat, nggak mungkin bisikan dari akal pikiran. Ya, kalau misalkan males ngaji, ini bisikan dari mana? Kalau bukan dari hawa nafsu, berarti dari setan. Karena bisikan malaikat pasti yang baik-baik ngaji. Ya, akal pikiran pasti ngajak yang bagus-bagus karena condongnya melakukan kebaikan. Ya, jadi kalau ada bisikan, wah males ngaji kepengen geleleng, ya caranya adalah paksa. Ya, wis mangkat ngaji. Ya, dengan cara seperti itu insya Allah sedikit demi sedikit hawa nafsu kita menjadi tunduk, menjadi lemah, sehingga kitalah yang menguasai hawa nafsu. Wasadasa isa min ju'in wa min shiba'in farubba mahmasatin syarrum minatuhami wastafrigi dam'a min ainin qadim tala'at minal maharimi walzam himyatan nadami. Beliau mengatakan di bait selanjutnya, wasadasa is, dan takutlah akan tipu daya, min ju'in wa min shiba'in, tipu daya dari rasa lapar dan dari rasa kenyang. Faruba mahmasatin, maka berapa banyak orang yang sangat lapar, syarrun minatuhami, justru lebih berbahaya daripada rasa kenyang. Rasa yang sangat-sangat begitu lapar lebih berbahaya daripada rasa kenyang. Nabi SAW beliau bersabda, kadal fakru ayyakuna kufran, kefakiran itu hampir menjadikan orangnya kekufuran. Kenapa? Karena sangat fakir dan tidak bisa menerima nasib, sehingga dia tidak bisa menerima takdir, yang ada hanya mengeluh, sehingga kufur nikmat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di balik kefakirannya masih banyak Allah Ta'ala memberikan nikmat-nikmat kepada orang yang fakir itu. Masih diberikan kehidupan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kebahagiaan, kumpul keluarga, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Akan tetapi itu enggak terlihat, yang ada yang kelihatan susahnya saja, yang kelihatan fakirnya saja. Nah, sehingga rasa yang sangat-sangat lapar itu justru lebih berbahaya daripada kenyang. Padahal orang lapar itu kan bagus. Makanya orang dahulu ada yang namanya makannya nanti nunggu siang. Apa jiarane kabu? Sedawuh. Ya, arane sedawuh. Esok ku beli sarapan kok baik. Rada awan, arane sedawuh. Bagus tak blesak, Bu? Bagus. Ya, karena ketika rasanya lapar perut ini
itu bisa melemahkan hawa nafsu, bisa menundukkan hawa nafsu. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat untuk kita. Ya, kita diperintah oleh Allah untuk berpuasa ketika datang bulan Ramadan. Dari mulai subuh habis sahur sampai maghrib kita tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kira-kira lapar beli bu? Anak sing beli lapar anak. Baka sing beli lapar berarti kunku bukane pirang-pirang jaburane. Ya wis tas buka bengine mangan. Wis tas mangan maning, durung sahure mangan maning. Ya pantes esuke ora lapar. Ya. Makanya Allah Ta'ala mensyariatkan puasa supaya apa? Supaya kita perutnya ini merasakan lapar, merasakan haus. Karena dibalik rasa yang lapar bukan terlalu lapar yang biasa-biasa saja. Seperti kita puasa Ramadan kan laparnya itu biasa saja. Ya lapar si lapar tapi masih bisa sholat. Lapar si lapar tapi masih bisa melakukan kegiatan. Itu namanya lapar tapi biasa-biasa saja. Nah, lapar yang seperti itu yang disyariatkan oleh Allah. Lapar yang seperti itu dibalik kelaparannya Allah Ta'ala akan menerangi hatinya dengan cahaya. Makanya orang puasa itu bagus. Ya, tapi ya puasanya kira-kira jangan terlalu lapar. Kin mau puasa sahur beli, buka beli. Lanjut sukiki puasa maning, beli sahur, beli buka, beli mangan sampai tekang seulan. Ya suwe-suwe manjing rumah sakit. Karena Nabi itu ya pernah seperti itu. Beliau itu berpuasa enggak pakai sahur, enggak pakai buka dan berhari-hari. Kepokok bukanya itu karena besoknya Idul Fitri. Karena Idul Fitri itu dilarang untuk puasa berhari-hari. Ya, ada salah satu sahabat yang ingin mengikuti puasanya Nabi, akan tetapi dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada amalia-amalia khusus yang dilakukan oleh Nabi dan tidak boleh diikuti oleh umatnya. Ya, seperti itu puasa berhari-hari, enggak makan, enggak sahur, enggak buka, terus berhari-hari. Ya sahabat yang mau ikut enggak boleh, dilarang. Sebab apa? Nabi tahu enggak akan sanggup, enggak akan mampu. Beda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu walaupun ya puasanya berhari-hari, berbulan-bulan nggak pakai sahur, nggak pakai buka, akan tetapi diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga lapar itu bagus. Akan tetapi kalau sangat-sangat lapar, ini yang tidak bagus. Ya, misalkan mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Nabi sehingga sangat-sangat lapar. Ini selain dilarang juga tidak bagus. Orang kalau sudah sangat-sangat lapar ya lemes dedes. Ya boro-boro sembahyang, boro-boro melakukan aktivitas, boro-boro masuk kerja, boro-boro luru nafkah, luru duit, lemes dedes. Makanya beliau mengatakan ruba mahmasotin, berapa banyak orang yang sangat-sangat lapar, syarrun minatuhumi, justru lebih buruk daripada orang yang kenyang. Jadi ibarat kata masih mending kenyang daripada sangat-sangat lapar. Lapar yang bagus adalah lapar yang biasa-biasa saja. Wastafrigi dam'a min ainin qadim tala'at minal maharimi wal zamhim yatan nadami. Wastafrigi, dan curahkanlah, keluarkanlah adam'a, air mata, min ainin, dari mata, qadim talaat, yang telah penuh, minal maharim,
yang telah penuh daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walzam himyatan nadami, dan lazimilah untuk kita selalu bertaubat, selalu menyesal apa yang sudah kita lakukan, ya. Lazimilah selalu menyesal, artinya lazimilah untuk bertaubat. Ya, beliau Imam Busiri mengatakan wastafrigi dam'a, dan keluarkan air mata, min ainin dari mata, kodim talaat yang telah dipenuhi, minal maharim daripada perbuatan-perbuatan yang haram. Mata melihat orang lain dengan rasa merendahkan, dosa. Melihat orang lain dengan rasa melecehkan, dosa. Dengan rasa menghina, walaupun nggak ngomong nggak, tapi dengan mata saja, wah ini sudah masuk perbuatan yang dilarang. Apalagi mata yang melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru mata, belum telinga, belum mulut, belum tangan, belum hati. Hati ini kadang-kadang berbisik, berbicara, ngomong mau belilah wong kan kapribinya sikana, ya, tapi berbicara hatinya, ini juga termasuk dosa. Nah, sehingga beliau mengajak, curahkanlah, keluarkanlah air mata dari mata yang telah dipenuhi dengan perkara yang haram. Walzam himyatan nadami, dan teruslah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan fa illam tabki fatabaka, kalau belum bisa menangis maka nangis-nangisan. Ya, bangun malam habis sholat kita ingat apa yang sudah kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai mau tidur. Kesalahan apa, dosa apa yang sudah dilakukan. Dan bayangkan bagaimana kalau dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan nanti di akhirat kalau kita semua ketika amalnya ditimbang ternyata amal dosa yang lebih besar. Bayangkan ketika nanti sudah mati di alam kubur, belum apa-apa sudah disiksa oleh malaikat. Bayangkan nanti di akhirat ketika nyebrang Shiratal Mustaqim, kaki kita tergelincir jatuh ke neraka. Ya, insya Allah dengan begitu kita akan bisa menangis. Ya, itu namanya al-khauf, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi agar seimbang, jangan al-khauf saja, ya, akan tetapi ditambah dengan ar-roja. Ya, setelah nangis banyu matanya metu akeh, oli telung gelas misalkan, ya, di situ baru kita munculkan sifat roja, harapan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha pengampun, sebesar apapun dosa manusia gampang mudah bagi Allah untuk mengampuni dosa. Allah maha penyayang, maha pengasih, ya, maha kaya, maha bijaksana. Allah enggak mau umat ini, umat Nabi masuk ke dalam neraka, sehingga insya Allah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya roja, harapan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga al-khauf dan ar-roja ini enggak boleh dipisah. Ya, kadang-kadang kita gunakan al-khauf agar mata kita mampu meneteskan air mata, karena mata yang sudah meneteskan air mata haram neraka memasukkan orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan kadang-kadang al-khauf juga kita butuh supaya apa? Supaya lebih semangat lagi memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi kata Imam Busiri, lazimkanlah taubat ya, setiap hari perbanyak istighfar minimal 100 kali sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi inni la astaghfirullah fil yaum wal lailah aktar min mi'ah marrah. Saya ini istighfar kepada Allah, kata Nabi, satu hari satu malam lebih daripada 100 kali. Jadi ya setiap hari perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Kalau bisa keluarkan air mata dari mata kita ini, ya. Ini menunjukkan taubat kita taubatan nasuha insya Allah. Wa khalifin nafsa wa syaitana wasihima wa inhuma mahaddukan nusha fatahimi wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan manfaat barokah untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah sehingga mampu menundukkan hawa nafsu, mampu melawan hawa nafsu, sehingga yang ada di dalam diri kita adalah nafsul mutmainnah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon beri maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.